Halo teman-teman petualang, selamat datang di edisi Edukasi Informasi. Di edisi kali ini, kita akan membahas apa aja sih kekhawatiran yang mungkin saja terjadi pada saat kita mendaki gunung. Edisi merangkum kekhawatiran itu menjadi 4. Apa saja? Ayo kita bahas. Yang pertama, hipotermia. Hipotermia adalah di mana kondisi tubuh kita mengalami penurunan suhu yang drastis. Tentu hipotermia ini sangat membahayakan jiwa kita. Tapi teman-teman gak perlu takut karena kita bisa mengantisipasi hipotermia tersebut. Gimana sih caranya? Ada beberapa cara mengantisipasi hipotermia. Yang pertama, kenali gejalanya. Teman-teman harus mempelajari kira-kira apa sih gejala-gejala awal dari hipotermia sehingga kita punya alarm nih untuk mengambil tindakan apabila kita atau teman kita mengalami gejala-gejala hipotermia tadi. Nah, gejala-gejala hipotermia itu antara lain adalah gemetar badan kita, terus juga mengalami kelelahan, kedinginan yang berlebihan, kebingungan, serta kesulitan untuk berbicara. Nah, apabila kita atau teman-teman kita mengalami gejala-gejala seperti itu, maka lebih baik teman-teman menghentikan terlebih dahulu pendakiannya untuk segera mengambil tindakan agar hipotermia ini tidak makin parah. Nah, apabila muncul gejala-gejala awal seperti yang tadi saya sudah sebutkan, maka teman-teman perlu melakukan tindakan yang kedua, yaitu mencari perlindungan. Teman-teman bisa mencari tempat perlindungan yang sekiranya dapat melindungi teman-teman dari angin dan cuaca dingin. Apa aja sih tempat-tempat yang bisa kita gunakan sebagai perlindungan? Di antaranya ada gua. Apabila teman-teman menemukan gua-gua alam, nah itu teman-teman bisa masuk ke gua tersebut untuk melindungi kita dari cuaca dingin serta angin. Atau teman-teman bisa juga menggunakan tenda untuk menghalau angin serta cuaca dingin langsung masuk ke tubuh kita. Nah, apabila teman-teman mengalami gejala-gejala tadi dan teman-teman sudah mencari tempat perlindungan, maka teman-teman harus mengganti pakaian teman-teman apabila pakaian teman-teman basah atau lembab. Karena pakaian yang basah atau lembab dapat mempercepat proses hipotermia ini semakin parah gitu. Langkah yang ketiga, teman-teman bisa melakukan berbagai cara untuk menghangatkan tubuh teman-teman sekalian. Apabila tadi mengalami gejala-gejala tadi dan teman-teman sudah mencari tempat perlindungan, mengganti pakaian, maka teman-teman selanjutnya bisa melakukan hal-hal yang dapat membuat tubuh kita terasa hangat. Nah, cara-cara untuk menghangatkan tubuh kita diantara lain teman-teman bisa dari awal membawa pakaian tambahan atau teman-teman menggunakan selimut. Pakaian tambahan tadi berupa jaket gitu ya. Kalau udah merasa dingin, teman-teman pakai jaket dan juga menggunakan selimut. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan alat seperti hot pack atau teman-teman bisa menggunakan botol berisi air panas. Nanti bisa dilapisin kain gitu ya. Terus dipegang, digenggam gitu atau ditempel-tempel ke tubuh teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa berkumpul dengan kelompok pendakiannya atau berpelukan untuk saling berbagi panas tubuh. Nah, yang terakhir teman-teman bisa meminum minuman yang hangat atau makan makanan yang hangat. Nah, yang keempat, hindari kelelahan. Hipotermia ini bisa semakin parah apabila kondisi teman-teman lelah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dirasa lelah, teman-teman bisa beristirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi gitu. Jadi jangan sampai maksain gitu. Nah, itu bisa mempercepat proses terjadinya hipotermia. Nah, yang keenam, hubungi bantuan darurat. Apabila tadi teman-teman sudah melakukan opsi-opsi tadi, tapi tidak kunjung membaik keadaannya, maka teman-teman bisa menghubungi tim rescue yang ada di gunung-gunung teman-teman daki itu untuk meminta pertolongan medis. Karena hipotermia yang parah dapat mengancam jiwa dan membutuhkan pertolongan medis sesegera mungkin. Nah, kekhawatiran yang kedua adalah makhluk halus. Makhluk halus ini cukup menjadi momok di antara para pendaki, karena memang apalagi di Indonesia ya gitu, mitos, sejarah, dan lain sebagainya itu sangat kental di kita. Maka kita juga harus percaya bahwa kita hidup beriringan.
Ada di alam dunia, ada juga yang di alam tidak nyata. Untuk menghadapi situasi-situasi itu, teman-teman perlu menerapkan hal-hal ini. Yang pertama adalah teman-teman harus mempelajari dan membaca kira-kira gunung-gunung yang teman-teman daki itu sejarahnya seperti apa, mitos-mitosnya seperti apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, teman-teman harus tahu itu untuk mengantisipasi atau untuk mengurangi ketakutan-ketakutan pada saat kita naik gunung. Nah, yang kedua, teman-teman bisa berbicara langsung dengan penduduk-penduduk lokal atau pendaki-pendaki yang sudah mendaki gunung tersebut untuk menambah pengalaman tentang bagaimana sih caranya menghadapi situasi seperti ini atau cerita-cerita di gunung ini tuh seperti apa, supaya teman-teman bisa mengantisipasi dan juga teman-teman bisa mengurangi rasa takut kalian pada saat mendaki gunung. Yang ketiga, tidak memprovokasi atau mengganggu. Apabila teman-teman tidak percaya dengan mitos-mitos yang ada di gunung yang teman-teman daki tersebut, sebaiknya teman-teman tidak perlu memprovokasi atau mengusik kepercayaan masyarakat setempat. Tetap menghormati, saling respect. Kalau emang pantangannya di gunung tersebut tidak boleh ini, tidak boleh itu, teman-teman berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan itu. Kelima, latihan relaksasi dan pernafasan. Nah, biasanya kalau kita merasa capek atau kedinginan, kelelahan lah gitu ya, maka teman-teman akan mudah berhalusinasi. Misal kayak ada suara burung-burung yang burung biasa gitu, cuma karena kita lagi kelelahan, tidak fokus dan lain sebagainya, kita ngiranya itu setan dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Jadi kalau udah capek, kayak tadi ya, pas pembahasan hipotermia, kalau emang udah capek ya istirahat, jangan dipaksain. Nah, yang ketiga adalah kekhawatiran tentang binatang buas. Langkah-langkah yang perlu teman-teman ambil untuk mengantisipasi kekhawatiran yang seperti ini adalah, yang pertama, teman-teman perlu mempelajari dari manapun, dari internet, dari teman ke teman, dan lain sebagainya, tentang keberadaan hewan buas di gunung yang teman-teman daki. Jadi teman-teman bisa bertanya ke teman-teman kalian atau lewat internet gitu, mempelajari bahwa oh di gunung ini ada hewan ini, hewan ini, hewan ini. Pola hidup mereka seperti apa, mereka makannya apa, mereka akan terusik kalau kita melakukan apa. Nah, itu teman-teman perlu pelajari atau baca deh gitu, informasi-informasi tersebut supaya teman-teman bisa menghindari atau bisa naik gunung dengan hati yang nyaman gitu. Nah, yang kedua, mengikuti peraturan keselamatan di masing-masing gunung yang teman-teman daki. Jadi kalau teman-teman mendaki, teman-teman harus patuhi aturan keselamatan yang ada di gunung tersebut. Misalnya kalau dalam case ini adalah binatang buas ya, maka teman-teman perlu menghindari lokasi mana aja sih yang sering dilewati oleh binatang buas, tidak membuang sampah sembarangan, karena kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan, apalagi sampah makanan yang amis dan sebagainya, itu bisa memancing atau mengundang binatang buas untuk mendekati teman-teman. Nah, yang ketiga, jangan mendaki perorangan, sebaiknya teman-teman mendaki secara berkelompok supaya meningkatkan rasa aman pada saat teman-teman mendaki gunung. Nah, yang keempat, hindari membawa makanan atau apapun yang baunya itu mengundang hewan buas gitu. Nah, kalaupun teman-teman membawa makanan yang kayak misalnya ya sosis, daging, itu kan mengundang binatang buas juga. Pastikan teman-teman tidak membuang sampahnya sembarangan, dan pada saat membawanya jangan sampai tidak rapat lah gitu. Jadi berusaha sebaik mungkin supaya makanan yang teman-teman bawa itu tertutup rapat. Nah, yang kelima, bertindak tenang dan membuat kebisingan di jalur-jalur yang biasanya dilewati oleh hewan ya. Jadi teman-teman bisa membunyikan lonceng dan sebagainya supaya hewan ini tahu gitu dari jauh, oh ada yang mau lewat atau ada pendaki yang mau lewat lah istilahnya gitu ya. Jadi hewan-hewan ini sudah menjauh sebelum teman-teman melewati jalur tersebut. Nah, yang terakhir, bersikap tenang pada kondisi-kondisi darurat. Jangan sampai teman-teman panik, karena kalau misalnya kita ketemu binatang buas ya kita panik terus lari begitu aja. Nah, itu merangsang jiwa berburunya binatang buas. Kita bisa dikejar dan sudah pasti kita kalah. Nah, jangan sampai kepanikan ini membawa teman-teman ke situasi yang lebih buruk lagi. Jadi kalau misalnya dihadapi dengan situasi darurat, tetap tenang dan patuhi langkah-langkah keselamatan yang sudah teman-teman baca atau teman-teman pelajari. Nah, kekhawatiran yang terakhir adalah cuaca buruk. Langkah-langkah yang harus teman-teman ambil supaya teman-teman bisa mengantisipasi cuaca buruk ini saat mendaki adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, sebelum mendaki, pastikan teman-teman sudah melihat ramalan cuaca. Di hari yang sudah teman-teman tentukan untuk mendaki, kira-kira cuacanya bagus nggak untuk mendaki? Gitu. Nah, teman-teman bisa
melihat ramalan cuaca di situs-situs yang resmi seperti BMKG dan lain sebagainya yang teman-teman percayai ya masing-masing, supaya teman-teman bisa mengantisipasi kira-kira misalnya kita mendaki di tanggal sekian hujan cuacanya, berarti teman-teman harus menyesuaikan. Kalau misalnya hujan, kita harus bawa perlengkapannya seperti apa. Kalau misalnya cuacanya panas, kita harus membawa perlengkapan seperti apa. Nah, yang kedua, ini dia, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Kalau teman-teman tadi udah lihat ya ramalan cuacanya, maka teman-teman harus menyesuaikan. Kalau misalnya kalau cuacanya hujan, berarti teman-teman harus bawa jas hujan, terus juga teman-teman harus bawa double selimut, misal harus bawa selimut dan juga sleeping bag misalnya gitu. Kalau misalnya cuaca panas, kita nggak perlu bawa selimut, bawa sleeping bag doang. Nah, itu terserah teman-teman. Yang penting teman-teman tahu kondisi kalian seperti ini dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan cuaca yang ada. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa membuat rencana alternatif pada saat teman-teman sebelum mendaki gitu ya. Jadi pas kita mau mendaki kan lihat nih prediksi cuaca panas gitu ya, tapi tiba-tiba hujan gitu. Nah, maka teman-teman harus membuat rencana alternatif tadi. Kalau misalnya hujannya deras, apakah kita ngecamp dulu gitu ya sebelum melanjutkan pendakian, jangan memaksakan gitu-gitu. Atau teman-teman mencari alternatif jalur yang cenderung lebih aman untuk mendaki di kondisi yang hujan tadi gitu. Yang keempat, tetap fleksibel. Jadi kalau misalnya teman-teman mendaki, terus ramalan cuacanya salah dan lain sebagainya tadi yang seperti saya sebutkan, maka teman-teman sudah mempersiapkan bahwa oh kita nanti mendakinya ditunda aja gitu. Kita ngecamp aja dulu di sini, kita nggak usah nerusin pendakian. Nah, itu harus fleksibel itu. Jadi jangan sampai kejar target banget gitu. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, yang terakhir sebaiknya teman-teman mencari informasi. Kira-kira kalau cuaca seperti ini kita harus gimana menanggapinya? Kalau cuaca seperti ini kita harus gimana menanggapinya? Jadi teman-teman punya pengetahuan untuk itu sehingga nanti pas kita mendaki gunung kita nggak kaget lagi gitu. Oh, kalau hujan ya kita harus gini gitu. Kalau misalnya kita musim panas kita harus melakukan hal seperti itu gitu. Dan melakukan ini dan melakukan itu teman-teman udah tahu gitu. Teman-teman sudah teredukasi sebelum teman-teman mendaki. Jadi nggak sembrono gitu main mendaki-mendaki aja tanpa teman-teman teredukasi dengan baik. Nah, sekian video edisi kali ini teman-teman. Apabila teman-teman punya saran, kritik, dan masukan, atau teman-teman mau nambahin nih kekhawatiran-kekhawatiran lain, teman-teman boleh komentar di kolom komentar yang udah kita persiapkan. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan kasih like. Tapi kalau teman-teman gak suka, teman-teman bisa kasih dislike. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rare Outdoor, dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat update-update terbaru dari video-video Rare Outdoor. Rare Outdoor, temannya petualang.